Selamat pagi Sri Kandi, kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi yang pertemuan kedua, yaitu metode ilmiah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah metode ilmiah itu sendiri. Kita langsung masuk poin kedua ya, karena sikap ilmiah sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang pertama tadi metode ilmiah, yang kedua laporan ilmiah, yang ketiga penelitian sederhana. Kita masuk dalam metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Kalau dalam bahasa Inggris, metode ilmiah itu biasa disebut scientific method atau cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis, secara berurutan, secara empiris atau secara berdasarkan pada percobaan, ya kan? Dan terkontrol. Jadi dia tidak sampai mana-mana gitu. Ketika seumpamanya kita ambil contoh scientific method itu kita mengambil satu masalah nih, kita akan berpikir untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu secara dari awalnya itu masalah itu dimulai dari mana ya? Seperti itu. Terus habis itu masalah itu apa saja? Siapa yang terlibat dalam masalah itu? Itu secara sistematis, berurutan. Terus empiris. Masalah ini nih didasari dari suatu tindakan yang bisa dibuktikan secara fakta dengan fakta, bukan seperti katanya, gosipnya. Nah, itu enggak scientific method ya. Terus yang dan terakhir terkontrol. Di situ tuh kalau masalahnya A, ya A, terkontrol di A, tidak melebar-lebar seperti itu. Lanjut. Kerja ilmiah. Dalam metode ilmiah itu kita ada tadi yang poin kedua itu kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu bagaimana? Nah, seperti ini teman-teman. Dari kemarin sudah diberitahu tentang sifat ilmiah. Seorang peneliti harus memiliki sifat ilmiah. Kita bayangkan kalau kita itu adalah seorang peneliti yang awalnya kita harus punya sikap ilmiah, rasa ingin tahu, peka, ya kan? Untuk apa? Untuk melakukan penelitian. Penelitian itu ketika kita melakukan penelitian tidak serta-merta kita, yaudah aku mau melakukan penelitian. Tidak. Di situ ada strukturnya atau ada aturannya gitu kan. Karena tadi kan secara sistematis kan. Nah, yang awal itu teman-teman harus mengamati gejala atau fenomena karena kita penelitian biologi ya kita mengamati gejala dan fenomena biologi. Pertemuan pertama sudah ya, objek biologi itu apa, permasalahan itu apa, tingkat organisasinya itu apa saja. Nah, di situ kita mengamati gejalanya. Terus habis itu kita menemukan masalah. Peneliti itu bisa menemukan masalah atau dengan kata lain membuat masalah. Membuat masalah itu bukan berarti di situ tidak apa-apa terus kita buat masalah menjadi harus diteliti, bukan. Jadi kita kayak semacam menemukan masalah yang ada gitu loh, menemukan masalah yang ada terus kira-kira kalau seperti ini, kalau ada masalah seperti ini. Nah, masalah itu bukan dibuat dengan sengaja tetapi memang kita cari masalah itu dari gejala gejala, fenomena atau gejala, maaf. Selanjutnya mengumpulkan data nih teman-teman. Kita mengumpulkan data dari kita mengamati fenomena, menemukan masalah ya kan, mencari masalah dan mengumpulkan data. Selanjutnya setelah ada data nih, datanya sudah ada dari suatu masalah itu, kita harus mengajukan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah pikiran prediksi, gitu kan. Prediksi kita tentang masalah itu, prediksi penyelesaian masalah itu. Tapi dari kita, seperti itu. Nah, hipotesis itu sebenarnya ada dua. Hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis nol atau H0. Kenapa harus ada dua? Karena kan kita baru menduga nih, ya kan? Hipotesis itu kan seperti praduga. Kita menduga pemecahan masalah itu. Nah, ketika kita menduga, kita itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi harus dari dua sisi. Yang pertama, hipotesis alternatif itu menyatakan hubungan antara variabel itu. Kalau kita ada masalah, berarti si A dan si B itu mempunyai hubungan. Tetapi kalau nol itu tidak atau lawannya seperti itu. Jangan sampai nanti kita meneliti tetapi ternyata menurut kita seperti ini. Seseorang punya sakit batuk nih.
Terus, nah si orang tadi yang punya penyakit batuk ini tadi, dia sembuh nih karena makan jambu. Terus itu kan gejala fenomena alamnya. Terus kita semacam kayak, oh berarti jambu itu bisa menyembuhkan batuk nih, ya kan? Terus aku ingin mengetahui nih apakah jambu itu bisa menyembuhkan batuk atau enggak. Aku buat nih penelitian seperti itu. Nah, kita harus mengajukan hipotesis atau praduga kita. Praduga kita yang pertama adalah jambu memang bisa menyembuhkan batuk. Yang kedua, jambu tidak bisa menyembuhkan batuk. Mungkin jambu tidak ada kaitannya dengan batuk seperti itu. Karena apa? Seumpamanya ada masalah lain. Oh, si orang ini ternyata makan jambu, ya kan? Tetapi dia batuk, dia makan jambu tetapi dia juga minum obat. Itu kan? Itu udah beda. Udah tidak ada hubungan variabel X dan Y. Terus atau oh orang ini ternyata nggak batuk, dia cuma kesedap. Nah, itu kan kayak terus lah kenapa harus diteliti gitu kan? Karena memang dia tidak batuk seperti itu. Selanjutnya tahap selanjutnya adalah teman-teman merancang percobaan. Merancang percobaan itu dilihat dari ini tadi 4 tahap atas ini tadi. Oh, kita harus merancang percobaan kayak tadi, oh jambu tadi, terus gimana ya caranya? Oh, ada ekstrak jambu atau bagaimana? Oh, diteliti dulu nih kandungan jambunya. Ada nggak kayak semacam kondisi di mana si kandungan obat jambu itu bisa menyembuhkan si batuk. Terus bagaimana cara membuat jambu itu jadi obat batuk atau bagaimana pakai ekstrak atau apalah ini merancang percobaan butuh waktu berapa lama. Nah, itu teman-teman rancang di situ, desain. Selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan. Dari rancangan percobaan, teman-teman, oh aku akan melakukan percobaan dengan cara membuat ekstrak jambu untuk obat batuk, gitu kan. Ekstrak, oh cara ngekstrak itu gimana? Alatnya apa? Bahannya apa? Nah, itu teman-teman menentukan alat dan bahan. Alat itu adalah sesuatu alat yang habis pakai, sedangkan bahan itu alat itu adalah sesuatu yang tidak habis pakai. Kok habis pakai? Tidak habis pakai. Jadi seumpamanya kayak pisau, panci, seperti itu. Tapi kalau bahan itu yang habis pakai, kayak jambunya itu kan habis pakai ya. Alkoholnya, seumpamanya kalau mau membuat ekstrak seperti itu. Terus habis itu teman-teman menentukan variabelnya agar apa? Agar penelitian itu terkontrol gitu loh. Variabel itu ada 3, ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah variabel yang dapat diubah dalam eksperimen itu. Kalau contohnya dari obat jambu sebagai obat batuk itu ya variabel yang diubah itu adalah dosis si jambu itu gitu loh. Kalau variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Maksudnya itu adalah mungkin efektivitas terhadap penyakit batuknya gitu. Sembuh, nggak sembuh atau bagaimana. Nah, kalau variabel kontrol itu adalah variabel yang sifatnya konstan. Jadi kalau seumpamanya kita mau membuat ekstrak jambu menjadi obat batuk, nah itu tuh kayak tempatnya harus suhunya sama, terus alat bahannya sama, waktunya sama gitu, yang konstan supaya tidak ada ini sesuatu yang lain atau pembeda gitu. Jadi hasilnya sama. Terus habis itu melakukan percobaan. Teman-teman akan melakukan percobaan, terus analisis data dan pembahasan. Selanjutnya menarik kesimpulan nih. Kesimpulan didapat dari tujuan. Nanti teman-teman akan Ibu lihat teman-teman akan lihat laporan ilmiah itu gimana. Kesimpulan itu harus bisa menjawab tujuanmu apa di penelitian itu. Selanjutnya publikasi. Publikasi bisa kalian ikut seminar nasional, internasional, lomba seperti itu atau bisa dipublikasikan dengan teman seperti itu dan itu harus dipublikasikan agar penelitian itu dapat dipatenkan. Oh itu teman-teman yang buat si jambu itu jadi obat batuk. Seumpamanya seperti itu. Itu tadi kayak fenomena. Kalau teman-teman mendengar video ini banyak nih suara ayam. Nah, suara ayam ini termasuk juga sebenarnya sebagai fenomena atau gejala alam pada penelitian biologi. Kenapa sih ayam itu selalu berkokok? Apakah dia akan berkokok sepanjang hari? Sebenarnya enggak ya. Ayam itu berkokok itu sebenarnya pada jam 5 pagi gitu kan atau sore gitu.
atau biasa kalau kita sebut itu biasanya untuk menyambut matahari. Sebenarnya sih bukan menyambut matahari, tapi kita lihat situasi seperti ini caranya yang tadi. Jadi kayak mengamati gejala atau fenomena gitu kan. Sebenarnya ayam itu berkokok itu karena perubahan lingkungan juga bisa ya, perubahan suhu. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kalau di pas hari panas gitu kan, dia nggak akan berkokok, jarang gitu loh berkokok. Tetapi kalau kalau dia ada perubahan suhu, banyak dingin gitu kan, harusnya itu panas kan, tapi dingin kan ada sebenarnya ada suhu di mana oh jam segini, jam segini, jam segini lah biasanya jam 5 pagi atau 5 sore itu terjadi perubahan suhu antara suhu tinggi ke suhu rendah seperti itu. Nah, di situ tuh nanti ayam itu akan merespon dengan cara dia berkokok. Itu atau dia ada berkokok karena ada faktor-faktor lain. Nah, di sini teman-teman menemukan masalah. Oh, si ayam itu karena perubahan suhu atau karena ada faktor-faktor lain seperti itu. Nah, ini namanya kita mengamati gejala fenomena tingkah laku ayam. Nah, ini termasuk penelitian biologi. Seperti itu. Kita lanjut ya. Contoh dari variabel penelitian tadi. Variabel tadi kan ada bebas, terikat, dan kontrol. Seumpamanya ibu taruh nih, pengaruh judulnya, pengaruh pemberian pupuk kompos pada pertumbuhan tanaman bayam. Judul itu harus SPOK kan. Ada pengaruh pemberian pupuk kompos pada pertumbuhan tanaman bayam. Dari kita ini kan kita jadi tahu nih, oh apa sih yang akan diteliti? Pupuk kompos. Pada apa? Pertumbuhan tanaman bayam. Pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman apa? Pertumbuhan tanaman bayam. Nah, di sini. Di sini kan sudah kalau kita lihat dari judul kita udah tahu oh seperti itu. Oh, dia jadinya mau pakai pupuk kompos untuk meneliti tanaman bayam, pertumbuhannya gitu kan. Nah, variabel bebasnya adalah si dosis pupuk kompos kan yang dapat diubah-ubah. Variabel terikat itu adalah hasil dari apa ya yang berikatan dengan variabel bebas yang dapat diubah-ubah. Tadi dosisnya diubah-ubah kan hasilnya pertumbuhan tanaman bayam itu kan. Nah, yang ketiga adalah variabel kontrolnya yaitu ya jenis bayamnya harus sama, yang konstan ya. Media tanamnya juga harus sama seperti itu. Lanjut kita ke laporan ilmiah. Ketika teman-teman sudah melakukan metode ilmiah, nih kan ada susunannya tadi, sudah lanjut kan, ada tahapan di situ analisis data, ya kan. Analisis data itu bisa dipermudah dengan laporan ilmiah itu tadi, ya kan, berupa bentukan uraian dan tulisan. Jelas, tidak bertele-tele, sistematik, berdasarkan fakta. Sama, jelas. Jadi kalau di laporan itu jangan malah muter-muter, jelas dan tidak bertele-tele, jangan malah muter-muter. Kamu mau neliti obat batuk jambu sebagai obat batuk, tapi kamu malah sampai durian. Nah, itu berputar-putar. Kamu meneliti sebagai obat batuk, malah kamu telitinya dia sakit diare. Nah, itu kan nggak jelas, muter kan. Nah, terus atau kalau kamu ayam itu tadi, kamu malah meneliti yang lain gitu. Nah, itu tidak bisa, itu harus sistematik bertele-tele. Tidak bertele-tele, maaf. Ada bab 1, laporan itu ada beberapa bab. Bab 1 sampai bab 5. Bab 1 itu adalah latar belakang, di mana latar belakang ini teman-teman itu latar belakang teman-teman ingin melakukan penelitian itu. Diambil dari masalah yang ada. Kan kita tadi sistematik kan secara fakta ya, bukan karena secara mitos, bukan secara gosip gitu kan ya. Tapi secara nyata. Oh, aku ngelihat si ayam ini tuh berkokok, tapi kalau siang hari dia tuh nggak berkokok. Nah, itu masuk dalam latar belakang. Aku ingin meneliti pola tingkah laku berkokok ayam. Nah, itu masuk di latar belakang. Terus nanti rumusan masalah. Dari rumusan masalah, dari latar belakang itu terlahirlah beberapa rumusan masalah. Jadi kan dia harus terkontrol ya. Jadi masalahnya itu jangan lebar. Jadi teman-teman ambil aja. Oh, berkokok saja nih, berkokok ayamnya yang berkokok seperti ini kan ada beberapa macam kan. Dia berkokok, terus dia nanti mencari makan apa? Enggak. Ya udah rumusan masalahnya pada berkokok saja. Atau kalau yang tadi jambu sebagai obat batuk, ya udah jambunya yang mana? Oh, buah jambu. Enggak lagi di daun gitu loh. Nah, di jambu rumusan masalahnya diambil di situ. Terus membuat tujuan. Tujuan itu biasanya menjawab rumusan masalah. Maksudnya kayak gini, apakah jambu bisa menjadi obat batuk? Kan gitu. Itu rumusan masalah. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui jambu
untuk mengetahui manfaat jambu sebagai obat batuk. Nah, itu. Selanjutnya adalah manfaatnya yang D ya, bab 1 pendahuluan yang D, manfaat. Manfaat itu apa sih? Manfaatnya itu adalah maksudnya manfaat penelitian itu untuk siapa gitu kan. Nah, ini tergantung dari jenis apa objek yang kita ambil ya. Kalau seumpamanya obat tadi, obat batuk jambu, obat batuk tadi, berarti kan manfaatnya bisa untuk masyarakat, bisa untuk bidang kesehatan, seperti itu. Tapi kalau pamannya ayam berkokok kan nggak mungkin di bidang kesehatan ya. Dia lebih ke masyarakat umum gitu kan atau pecinta ayam gitu bisa. Nah, bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Biasa kalau kita cari itu tuh bisa tinjauan pustaka, daftar pustaka, kajian pustaka, dasar teori, kajian teori itu sama aja. Tinjauan pustaka itu terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian teori itu apa sih? Nah, di sini kadang teman-teman masih bingung ya tentang kajian teori. Jadi kita ambil judulnya itu adalah obat batuk jambu, manfaat jambu sebagai obat batuk seumpamanya. Berarti kajian teorinya itu membahas mengenai apa? Oh, pertama mengenai si jambu sendiri. Jambu itu apa? Familinya apa? Manfaat jambu itu apa? Jenis jambu itu apa? Terus lebih ke jambu yang kita mau, seumpamanya jambu kristal, itu kan? Ya kita bahas tentang jambu kristal itu dari klasifikasinya dia atau familinya dia, terus cirinya, terus kandungannya, dan disangkut pautkan ke ada kandungan nggak untuk obat batuk? Itu yang pertama, si jambu. Yang kedua tentang si obat batuk. Maaf, yang kedua tentang penyakit batuk. Kan kita mau menjadikan jambu itu obat batuk. Berarti kita juga meneliti si penyakit batuk. Penyakit batuk itu disebabkan oleh apa? Obatnya bagaimana? Nah, yang ketiga itu adalah membuat obat batuk gitu kan. Bisa jadi herbal, bisa herbal, bisa serbuk, bisa namanya bentuknya itu kan bisa serbuk, bisa cair seperti itu. Oh, ternyata teman-teman pengen mengekstrak si jambu ya, berarti tambah nih kajian teorinya. Cara ekstrak, mengekstrak itu gimana caranya. Nah, di situ tuh kan ada nih pamnya ada buku penelitian sebelumnya tentang mengekstrak. Nah, itu dimasukkan ke kajian teori. Selanjutnya adalah kerangka berpikir yang B, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu untuk apa toh? Untuk kerangka berpikir itu adalah kayak mapping percobaan ini. Jadi awalnya tuh teman-teman latar belakangnya gimana, terus menemukan masalahnya itu gimana, terus mau ngambil apa dari rumusan masalah itu, terus caranya melakukan percobaan gimana, hasilnya mau bagaimana. Itu kerangka berpikir berupa mapping gitu ya. Terus hipotesis sudah tahu ya, hipotesis yang tadi seperti tadi. Itu. Nah, di kajian teori ini jangan sampai teman-teman cuma kayak aku ingin manfaat jambu sebagai obat batuk lah teman-teman cuma membahas mengenai obat batuk. Enggak, ya teman-teman harus membahas jambunya, teman-teman harus membahas batuknya, teman-teman harus membahas uh, obat batuknya dan cara membuat obat batuk karena kan penelitian itu kan membuat obat batuk gitu kan ya. Nah, kalau enggak nyampe pembuatan obat batuk ya enggak usah. Seperti itu kajian teori. Terus umpamanya kayak nih di ayam nih, pola tingkah laku ayam. Berarti ya awalnya adalah teman-teman harus membahas kajian teorinya yang pertama tentang ayam, pola tingkah laku ayam. Kan ada buku tentang ayam. Terus berkokok ya kan? Ada nih berkokok. Terus yang ketiga adalah perubahan, teman-teman ada hipotesis tentang perubahan suhu gitu kan. Tanya, dilihat, dicari nih kajian teori tentang perubahan suhu di bumi itu biasanya terjadi jam berapa aja. Itu dicari, dimasukkan di kajian teori. Itu maksud kajian teori. Bab 3 metode penelitian. Ada jenisnya penelitiannya apa? Biasanya eksperimen, observasi, seperti itu. Variabel penelitian 3 tadi. Tempat dan waktu penelitian, tempat bisa seumpamanya rumah teman-teman. Tulis aja rumah peneliti di Jalan Jambon, Yogyakarta. Atau Jalan Sabirin, Yogyakarta. Bisa. Waktu penelitian, mau kapan waktu meneliti, seperti itu. Alat dan bahan. Cara kerja dari itu tadi, cara kerja dari percobaan itu apa? Yang keempat adalah datanya, hasilnya bagaimana? Kan harus ada data nih, biasanya berupa tabel, terus dibahas sih tabel itu. Yang kelima,
adalah kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab mengenai tujuan. Tadi teman-teman sudah memutuskan tujuan penelitian. Tadi kan teman-teman sudah memutuskan tujuan penelitian ya di awal. Tadi kan udah ada tujuan penelitiannya itu apa. Nah, kesimpulan ini nih menjawab tujuan itu. Jadi udah ada punya tujuan penelitian, terus teman-teman buktikan dengan melakukan penelitian, kan ada hasil ya kan, data yang dicapai, ada hasil yang didapat. Nah, itu dikaitkan. Jadi tujuannya untuk mengetahui manfaat jambu sebagai obat batuk. Oh, ternyata bermanfaat banyak. Oh, ternyata bisa nih menyembuhkan batuk. Nah, ini kesimpulannya. Berarti si jambu itu, manfaat jambu itu bisa untuk menjadi obat batuk seumpamanya seperti itu. Jadi kesimpulannya enggak sampai mana-mana. Kesimpulannya itu dibatasi oleh si tujuannya tadi itu, dan penelitian teman-teman juga harus berpacu pada tujuannya itu tadi. Jangan sampai kayak seumpamanya ya tadi yang ayam tadi seumpamanya cuma berkokok doang, tapi teman-teman akhirnya meneliti cara dia berkembang biak, cara dia makan tidak, ya cuma berkokok aja. Atau kalau si obat batuk jambu tadi itu ya kan tadi diambil nih obat batuk jambu dari buahnya. Jangan sampai terus nanti jadi daunnya untuk obat diare atau untuk obat DB. Tidak. Itu harus ada pembatasnya. Kesimpulannya diambil dari tujuannya. Sarannya itu apa? Saran yang didapat dari penelitian itu saran dari teman-teman. Untuk siapa? Untuk peneliti yang lain gitu loh. Jadi kayak seumpamanya kan ada proses percobaan nih. Kan kalau waktu melakukan percobaan pasti ada ada jatuh bangunnya kan kayak gitu, ada kayak aduh harus diulang lagi, caranya salah buat ekstrak itu bagaimana. Nah, di situ teman-teman berikan tips-tips untuk peneliti selanjutnya itu pada saran. Umpamanya, oh ternyata jambu kristal itu susah untuk dijadiin ekstrak gitu, karena teksturnya. Oh, coba kalau seumpamanya dikeringkan dulu, tapi ternyata waktu teman-teman kan tidak selama itu, jadi teman-teman tidak bisa mengeringkan. Nah, itu bisa jadi saran. Selanjutnya daftar pustaka. Teman-teman bisa melihat daftar pustaka itu bagaimana, ada kaidah penulisannya itu kan. Lampiran itu biasanya berisi mengenai foto-foto hasil dari penelitian teman-teman dan data-data gitu. Nah, ini contohnya nih. Sekelompok kecambah tanaman kacang hijau dipilah menjadi 2 bagian sampai tidak sama. Nah, ini contoh dari latar belakang, singkatan latar belakang gitu kan. Nah, ini kita bisa menentukan si judul, rumusan masalah, hipotesis, variabel, tujuan, manfaat, alat bahan, cara kerja. Nah, seperti ini judulnya, variabelnya. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, jenis hipotesisnya, jenis pupuk dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hijau. Itu hipotesisnya. Tapi kita juga punya pikiran, oh, apakah benar pupuk ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau? Manfaatnya seperti ini tadi kan tergantung ya, kalau itu tadi kan berarti untuk siswa dan petani kan karena kacang hijau. Terus alat dan bahan, kan alatnya skop, pot kecambah, bahannya air, pupuk. Cara kerjanya seperti ini, cara kerja penelitiannya. Cobaan. Seperti itu teman-teman untuk metode ilmiah dan percobaan sederhana. Nah, teman-teman nanti akan ada tugas untuk membuat proposal. Ingat, proposal itu hanya bab 1 sampai bab 3 saja. Jadi teman-teman belum melakukan penelitian. Teman-teman baru mau meneliti gitu kan. Baru merancang percobaan seperti itu. Nah, sampai merancang percobaan karena sampai cara kerja itu proposal penelitian sampai bab 3. Seperti itu. Nah, apa saja ingat penelitian teman-teman itu pure murni dari teman-teman menemukan fenomena atau gejala alam teman-teman sendiri. Bukan mengambil dari Google, bukan mengambil dari punya kakak atau siapapun itu. Jadi emang itu tuh benar-benar belum diteliti. Caranya gimana? Teman-teman tentukan judul, masukkan ke Google, search. Ketika sudah ada keluar di Google, itu berarti peneliti itu sudah ada yang meneliti. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan itu. Menelitinya apa? Menelitinya bukan bahan kimia ya, bukan bahan kimia, bukan fisika gitu kan, bukan IT, tetapi penelitian biologi. Yang pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas objeknya itu apa saja, masalahnya itu apa saja. Seperti itu. Contohnya kalau Ibu tadi ya jambu, obat batuk atau ayam berkokok gitu tadi. Batasnya kapan? Nanti teman-teman bisa lihat pada postingan pukul 10.30 ya kan. Di situ nanti Ibu akan berikan uh,
tata caranya, penulisannya bagaimana tentang proposal. Selanjutnya tugas teman-teman pertemuan minggu kemarin ya kan, Ibu kan bilang untuk mencatat apa yang kiranya teman-teman masih bingung ya kan untuk ditanyakan ke ibu gitu kan. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada link toh di GC kan sudah ada link Google Slide. Silakan teman-teman menulis pertanyaan yang menurut teman-teman masih bingung di situ. Ditulis pertanyaan setiap slide ya. Satu pertanyaan satu slide. Ada kolom pertanyaan di situ, silakan teman-teman tulis pertanyaan, jangan lupa diberi kelas dan nomor presensi. Nah, terus dalam satu slide itu kan ada dua kotak. Kotak pertama untuk teman-teman menulis pertanyaan, ini per individu ya. Terus kotak selanjutnya adalah kalau teman-teman ada jawaban dari pertanyaan teman-teman, silahkan ditulis di situ. Nanti ada 3 orang nih, ada jawaban dari 3 orang. Tapi ingat, jangan sama ya, harus beda. Bedanya itu maksudnya intinya sama nggak apa-apa, tetapi kata-katanya pasti berbeda kan? Kan jangan copy paste seperti itu. Kalau teman-teman tahu jawabannya silahkan. Dan jangan lupa tetap tulis nama kelas, maksudnya kelas dan presensinya, nomor presensinya. Oke, secara berurutan ya, ketika seumpamanya satu orang memberikan pertanyaan, terus oh aku tahu jawabannya nih, tulis saja. Oh, tapi kamu yang pertama tahu, ya udah ditulis di nomor satu. Terus nanti ada teman aku juga tahu nih jawabannya, tapi kan nomor satu sudah terisi nih, ya kan? Jawaban yang menulis nomor satu, ya udah ditulis ke nomor dua, seperti itu. Nanti ada lagi, oh tulis nomor tiga. Jangan sampai ada yang nomor satu udah ditulis jawabannya, terus kamu hapus, terus kamu tulis lagi. Itu nggak boleh, oke? Nanti ada masing-masing ada nilai tambahan untuk yang menjawab atau yang memberi pertanyaan. Terus nanti akan Ibu klarifikasi, seperti itu. Oh ya, untuk minggu depan, ini akan ada klarifikasi ya kan mengenai materi ini dengan Jimit. Kalau ini dengan Jimit ya teman-teman, akan ada klarifikasi dan juga ada ulangan harian tentang semuanya tadi ruang lingkup biologi materi 1 dan materi 2. Dan itu besok akan kita terus setelah klarifikasi paling setengah jam sama klarifikasi tentang pertanyaan dan jawaban, lanjut ulangan, lanjut bab selanjutnya, bab kedua klasifikasi. Seperti itu teman-teman, terima kasih, Tuhan memberkati.